Kalau saya ditanya soal itu, ya, saya akan laporkan itu nanti ke rapat Exco. Ya, saya akan laporkan terperinci. Kalau kekurangannya apa, tentu nanti supaya itu diputuskan dalam rapat. PSSI, masyarakat banyak yang kecewa, tentunya wajar ya, karena ini sudah banyak ekspektasi terlalu tinggi dengan tim ini untuk bisa lolos ke Piala Dunia, paling tidak ke putaran kelima ya, kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Irak. Karena begini, oke, diganti menurut saya bagus ya, tetapi kan apakah dengan pergantian pelatih ini akan lebih baik timnas kita akan dijamin ya. Tetapi namun kalau melihat dari apa yang dilakukan dengan taktik, strategi, penempatan starting 11, saya pikir memang pantas bahwa PK itu harus diganti. Ya, teman-teman mungkin yang SOT Pak Sumarji tadi bisa ditayangkan lagi, kita bisa pause di sana. Yang Pak Sumarji tadi memberikan statement. Nah ini, Mas Yova, di belakang Pak Sumarji ini ada Endri Erawan, Yunus Nusi, artinya ada anggota Exco, ada Sekjen PSSI. Jadi yang diutarakan oleh Pak Sumarji, ini nggak main-main berarti Mas Yova? Benar, ini itu diputuskan. awalnya juga kan penegasan ini akan diutarakan itu mungkin minggu depan sebenarnya akan menggelar rapat Exco, rapat darurat Exco untuk membicarakan mengenai pergantian pelatih ini. Tapi ini terjadi begitu mendadak karena mungkin ada desakan-desakan yang ada perintah apapun itu yang harus disegerakan. Artinya bisa disimpulkan bahwa mayoritas Exco setuju dengan keputusan ini? Iya, ini kan hasil keputusan Exco kalau saya lihat ini. Jadi meskipun belum rapatnya tadi ya? Iya, saya juga kurang tahu ya, apakah ada rapat tertutup Exco atau seperti apa, saya kurang tahu. Tapi sebelumnya juga kan Pak Sumarji itu mengutarakan kalau rapat Exco ini akan digelar setelah Pak Erick Thohir menggelar, karena Pak Erick Thohir itu ada acara mau menikahkan anaknya di Sabtu besok itu. Makanya saya berpikiran itu minggu depan. Ya, karena nikahin anaknya. Ya, ternyata siang ini terjadilah informasi yang benar-benar ini. Pak Sumarji juga bilang bahwa Justin Hubner yang curhat di media sosialnya, kritik soal susunan pemain itu ada benar ada tidaknya katanya. Yang benarnya adalah yaitu sebagai jiwa patriotik dia. Yang tidak benarnya kenapa curhat ke media sosial, nggak disampaikan ke internal. Berarti kan memang ada masalah ya di timnas ya? Ya kan, makanya saya bilang kan kalau pelatih itu tidak bisa mengendalikan ruang ganti itu akan sulit lah. Ada konflik? Ada konflik di situ. Makanya kan saat itu kan Alex Pasteur diharapkan itu bisa mendampingi, mungkin Patrick Kluivert punya ego yang saya ini pelatih gitu, mungkin ya saya membuat keputusan itu. Konflik antara pemain ke pelatih atau federasi ke pelatih yang bagian kalau saya sih keputusan pelatih yang tidak inilah kalau saya lihat untuk ke pemain ya, merugikan pemain. Karena kan pelatih itu kan akan melihat di sesi latihan terakhir. Sesi latihan terakhir melawan Arab, begitupun melawan Irak, itu dia akan melihat kan. Nah, yang kita prediksi, pengamat prediksi pun itu meleset semuanya kan. Prediksi pemain yang itu meleset gitu. Banyak meleset. Ya kalau bicara klausul kontrak dan lain-lain, aku nggak tahu ya gimana ininya ya, detailnya dan juga spesifiknya gitu. Tapi mengganti Kluivert sepertinya adalah keputusan yang tepat ya. Benar. Karena ketika Patrick diganti, bukan berarti timnas Indonesia akan memulainya dari nol lagi, bukan? Iya. Karena tim ini sudah ada. Dan ketika di putaran keempat, justru itu yang nggak ada formasi kelihatannya gitu. Yang penting adalah mencari pelatih yang tepat di timnas ini sehingga pelatih tersebut meneruskan keinginan dari pemain-pemain supaya berkontribusi maksimal, kan gitu ya. Jadi nggak ada kata kalau mengganti pelatih akan mulai dari nol lagi. Pendapat nggak? Nggak ada sih. Ya benar, pendapat soal itu. Dan sebenarnya ini skuad yang mewah gitu. Timnas ini skuad yang mewah. Sudah dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi. Udah mewah lah ini. Skuad ini sudah mewah. Yang dibutuhkan sekarang itu federasi harus segera mencari penggantinya, dan penggantinya yang bisa usahakan yang melebihi CV dari Patrick Kluivert. Banyak kan, Giovanni Van Bronckhorst mungkin karena punya sejarah keturunan di Indonesia, dari sekarang di asisten pelatih Liverpool, Arne Slot gitu, Liverpool gitu. Jadi masih banyak kemungkinan gitu. Tapi kan ini kan kembali lagi ke federasi, apakah mereka mau
maksudnya bersikeras akan membawa kepelatihan Belanda lagi atau mencari dari luar. Itu kan ada Yesus Casas itu kan yang dari mantan pelatih Irak. Dia kan lagi mengganggu juga Mancini kan, itu kan pelatih-pelatih mewah yang secara CV oke lah gitu, mungkin dia bisa menangani itu gitu. Timnas Indonesia ini punya sejarah ya Mas Yova dan juga teman-teman, pelatih yang pernah melatih dipecat, diganti pelatih ternyata nggak terlalu bagus, dipanggil lagi. Contoh kayak Ivan Kolev. Ivan Kolev kan sempat dipecat, kemudian beberapa dekade dipanggil lagi. Terus Alfred Riedel dipecat, kemudian menggantikan nggak lebih baik, diganti dipanggil lagi Alfred Riedel. Pertanyaannya nih, Sinteyong, kalau saya berpikir Sinteyong karena sudah membuat pernyataan dia tidak akan kembali untuk membela timnas, jadi agak sulit lah. Pernyataan apa? Dia tidak mau lagi kembali menangani timnas. Dalam sesi apa itu? Di Korea? Di media Korea dia menyebut kalau dia tidak akan kembali untuk menangani timnas. Dalam waktu dekat gitu? Karena saya dengar tuh ada syarat-syarat tertentu yang kalaupun dia ingin ke Indonesia harus dipenuhi syarat itu gitu. Ya, kalau saya sih berpikir karena dia sudah membuat pernyataan itu berat dan dia punya rasa sakit hati kan. Saat itu mungkin kayak penggemar itu lagi sayang-sayangnya itu diselingkuhin gitu kan. Jadi dari federasi itu mengambil Patrick Kluivert, padahal saat itu dia membuat sejarah yang kejutan lah dengan mengalahkan Arab Saudi. Ngalahin Arab Saudi waktu itu ya? Iya kan, terus nggak lama kan dipecat. Kalau menurut Mas Yova sendiri akan jadi lebih baik nggak sih kalau misalnya Sinteyong comeback? Mungkin. Karena yang dulu waktu zaman Sinteyong kan sulitnya tuh di depan ya. Sulit di depan. Di depan sekarang ada Oli Romeni meskipun cedera ya, Iya. terus membaik kondisinya. Mauro. Ada tambahan Miliano Jonathan bisa jadi opsi. Iya. Kira-kira akan gimana ya? Kalau Sinteyong kalau kembali, ya pasti harapan masyarakat juga kan seperti itu kan, Sinteyong kan, desakan masyarakat. Ada juga. beberapa lah. Iya, tapi kalau untuk menjaga ruang ganti, ya oke lah, karena dia sudah mengamati itu kan, sudah jauh sebelum ketimbang Patrick Kluivert ini kan, dia sudah jauh mengenal pemain, karakter pemain. Tapi ya balik lagi dia punya rasa sakit hati ya, kalau saya sih melihatnya. Jadi susah untuk. Ya, kalau lebaran dulu lah ya, lebaran mamapan ya. Saya kurang tahu kalau misalnya ada cara-cara tertentu yang diminta oleh Sinteyong, saya kurang tahu. Tapi kalaupun itu terjadi, ya pasti akan ada perubahan itu kan. Ada perubahan di dalam federasi. Jadi mungkin aturan-aturan itu yang akan dipenuhi. Saya lagi nunggu konfirmasi dari Pak Andri Rosiade ya, tapi belum dibalas, direspon. Beliau itu sempat menyampaikan, ini di media di mana-mana udah ada 2S katanya yang mengganggu di internal timnas. Ya bukan Sumarji, di luar Pak Sumarji itu ada S1 yang Maroko, S1-nya adalah dari warga negara Indonesia gitu. Nggak disebut eksplisit siapa orangnya, nggak disebut. Kita juga nggak mau bilang bahwa siapa orangnya gitu. Akan tetapi kalau melihat dari kuasa dari nama-nama yang disebut Pak Andri Rosiade ini lumayan agak mengkhawatirkan ya, karena bisa mengobok-obok di timnas Indonesia gitu. Nah pertanyaannya nih, gimana Mas Yova supaya dugaan hal-hal yang seperti nggak kejadian di timnas ke depan dengan pelatih barunya gitu? Ya harus dirapikan dulu kan, dari esko-nya atau dari apanya kan, untuk satu suara dulu kan. Satu suara untuk pemilihan pelatih ini kan bukan hal yang mudah gitu, ini kan hal yang krusial untuk membangun itu kan. Jadi Pak Sumarji juga harus benar-benar untuk ke esko ini harus, mungkin juga di esko juga saya kurang tahu ya, mungkin ada ada konflik juga di dalam esko atau gimana sih. Pengamat bola ada yang bilang tuh Mas Yova, Pak Sumarji sebagai manajer terlalu banyak bicara katanya. Kenapa sih hal-hal yang kayak gitu disampaikan di publik? Menurut Mas Yova gimana? Menurutku sih enggak ya. Iya. Kayaknya kita berhak tahu deh yang terjadi di timnas. Benar, apalagi di dalam federasi kan juga kita berhak tahu kan seperti apa kan, konflik apa di dalam federasi dengan, karena banyak orang gitu kan, banyak. Ya transparansi itu penting karena membiayai timnas Indonesia juga salah satunya kan pakai hak kita kan. Iya. Di balik itu, dan kita juga sebagai supporter menuntut bahwa timnas Indonesia harus lebih baik lagi. Kenapa harus ada yang ditutupi gitu? Benar-benar. Jadi ya kalau saya sih curiganya ada konflik di dalam internal PSSI, sehingga Pak Sumarji juga mengutarakan itu. Kelihatan nggak? Itu udah kelihatan ya? Gara-gara setelah kalah dari Irak langsung pulang. Iya.
Itu di situ kelihatan tuh. Ya, pas lawan Arab Saudi pun penggemar sudah merasa kecewa kan, karena mereka sudah mengeluarkan biaya, tiba-tiba pemain menghampiri tribun, tim kepelatihan Belanda itu Tidak menghampiri. tidak menghampiri, makanya itu mereka merasa kecewa. Jadi kayak Patrick Kluivert dan lain-lainnya tuh rombongan Belanda ini tidak menghampiri. Padahal mereka sudah meluangkan waktu, sudah mengeluarkan biaya kan, tapi ya hasilnya tidak. Bukan karena kultur Eropa yang jarang kayak gitu ya, bukan ya kayaknya. Ya bukan, bukan. Eropa juga kayaknya gitu-gitu juga ya, Iya. menghampiri supporter, minta maaf. Dan statement Kluivert itu di Instagramnya kan juga menyampaikan bahwa apresiasi dengan supporter bla 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 bla, tapi kayaknya nggak ada pernyataan maaf ya. Iya, permintaan maaf itu saya belum mendengar secara langsung, nggak tahu setelah pemecatan ini apakah dia mengunggah permintaan maaf di media sosial atau tidak, saya kurang tahu. Baik, ini ada cuplikan dialog ya teman-teman ya, Mas Yova, dari Andre Rosiade. Kita simak dulu berikut ini.